Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang hidup berdampingan dalam waktu yang lama dan saling berinteraksi. Hubungan ini dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, atau satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang pertama, pohon kelor. Pada hubungan pohon kelor dan semut, terjadi simbiosis parasitisme karena semut mendapatkan keuntungan, sementara pohon kelor dirugikan. Semut sering membuat sarang pada batang atau cabang pohon kelor dengan cara menggigit atau melubangi bagian tumbuhan tersebut. Hal ini menyebabkan jaringan pohon kelor rusak, sehingga pertumbuhannya terganggu dan mudah terserang penyakit. Dalam hal ini, semut diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan perlindungan, sedangkan pohon kelor dirugikan karena bagian tubuhnya rusak. Jadi, hubungan antara semut dan pohon kelor termasuk simbiosis parasitisme. Satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Begitu juga dengan mangga. Pada hubungan ini terjadi simbiosis parasitisme karena kumbang dan ulat mendapatkan keuntungan dari buah mangga, sementara buah mangga dirugikan. Kumbang sering meletakkan telur pada buah atau batang pohon mangga. Setelah menetas, larva kumbang akan memakan jaringan buah atau batang, sehingga menyebabkan buah busuk dan daun rusak. Ulat juga memakan daun muda pohon mangga yang menghambat proses fotosintesis dalam pertumbuhan pohon. Dalam hubungan ini, kumbang dan ulat diuntungkan karena memperoleh makanan dan tempat hidup dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena bagian tubuhnya rusak dan pertumbuhannya terganggu. Jadi, hubungan antara pohon mangga, kumbang, dan ulat merupakan contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Nah, ini pohon sawit. Pada hubungan ini terjadi simbiosis komensalisme karena pakisan mendapatkan keuntungan, sementara pohon sawit tidak dirugikan maupun diuntungkan. Tumbuhan pakisan sering tumbuh menempel di batang atau di pangkal pelepah daun pohon sawit. Pakisan memanfaatkan batang sawit sebagai tempat hidup dan menempel agar dapat memperoleh sinar matahari yang cukup, serta tidak bersaing langsung dengan tumbuhan lain di tanah. Namun, pakisan tidak mengambil zat makanan dari pohon sawit karena ia membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dengan demikian, pohon sawit tidak mengalami kerugian ataupun manfaat langsung dari keberadaan pakisan. Jadi, hubungan antara pohon sawit dan pakisan termasuk simbiosis komensalisme. Satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kalau yang ini, seledri. Pada hubungan ini terjadi simbiosis mutualisme karena tanaman seledri dan cacing tanah sama-sama diuntungkan. Cacing tanah hidup di sekitar akar tanaman seledri dan membantu menggemburkan tanah melalui aktivitas menggali dan memakan sisa bahan organik. Tanah yang gembur membuat akar seledri lebih mudah tumbuh dan menyerap air serta unsur hara. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik atau daun yang gugur di sekitar tanaman seledri, serta lingkungan yang lembab yang cocok untuk hidupnya. Dengan demikian, seledri diuntungkan karena tanah menjadi subur dan gembur, sementara cacing diuntungkan karena memperoleh makanan dan tempat tinggal yang sesuai. Jadi, hubungan antara seledri dan cacing tanah termasuk simbiosis mutualisme.
Kedua makhluk hidup saling memberikan manfaat. Dari ketiga contoh simbiosis ini, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup saling berinteraksi dengan cara yang berbeda. Ada hubungan yang saling menguntungkan, ada yang merugikan salah satu pihak, dan ada pula yang hanya menguntungkan satu pihak tanpa merugikan yang lain. Semua bentuk hubungan ini menunjukkan keseimbangan dan keanekaragaman dalam ekosistem.